Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang Allah Tritunggal, di mana Allah Tritunggal merupakan fondasi iman kita sebagai orang Kristen. Jikalau kita percaya kepada Yesus, tentu kita juga harus percaya kepada Allah Tritunggal. Kita tidak bisa dilepaskan begitu saja. Saya tidak mau percaya kepada Allah Tritunggal. Yang penting percaya kepada Yesus saja. Karena tahu juga Alkitab bicara bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tentu sebagai orang yang sungguh-sungguh mengaku bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dan kita jujur mengaku bahwa kita adalah sungguh-sungguh pengikut Yesus, tentu kita juga harus belajar mengenal siapa Tuhan yang kita percayai. Sekalipun memang di dalam Alkitab mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jadi bagi saya, jikalau engkau mengaku Yesus adalah Tuhan, tentu engkau juga harus belajar tentang Yesus itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, itulah sebabnya saya pada saat ini mencoba menjelaskan kepada para pemirsa sekalian tentang doktrin Allah Tritunggal. Ini menjadi pro dan kontra perdebatan oleh bapak-bapak gereja dan juga para teolog mulai dari abad-abad pertama bahkan juga hingga pada saat ini. Tritunggal tidak sama dengan triteisme. Ya, Tritunggal tidak sama dengan triteisme. Kalau triteisme tentu itu mempercayai bahwa tiga Allah dan juga tiga pribadi. Itu tidak iman kita. Nah, itulah yang kadang disalahpahami oleh orang-orang sebelah, secara khusus agama seberang, yaitu agama Islam, yang mengatakan bahwa orang Kristen mempercayai Allah itu tiga. Tentu kita tidak mempercayai yang demikian, Bapak Ibu. Kita mempercayai bahwa Allah itu hanya ada satu, yaitu Echad. Kita percaya hanya ada satu Allah, yaitu Esa. Ya, Alkitab dalam Perjanjian Lama tentu mencatat demikian. Namun, kebagaimanaan Allah yang Esa itu yang perlu kita pahami sebenarnya. Ya, kebagaimanaan Allah yang Esa itu perlu kita pahami bersama-sama. Nah, di Alkitab kadang kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, ada kejamakan di dalam natur kealahan. Contohnya ketika pada penciptaan dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita. Kata kita di sini tentu kita bisa melihat bahwa yang berbicara itu adalah Allah. Dan yang diajak juga adalah pribadi-pribadi dari Allah Tritunggal itu. Ada orang penafsir juga mengatakan tentu ini merupakan sebuah kesesatan, ya. Kata kita itu mengacu kepada malaikat, katanya begitu, ya. Tentu ini salah jelas, ya, salah kaprah, karena kalau Allah mengajak malaikat untuk mencipta, tentu ini merupakan sesuatu yang sesat, ya. Karena sejak kapan Allah mengajak malaikat untuk menciptakan bumi ini atau mencipta? Karena malaikat juga dalam Alkitab dikatakan sebagai pesuruh, ya, atau suruh, ya, disuruh-suruh begitu, hambanya daripada Allah untuk melakukan apa yang Dia inginkan. Jadi tentu kata kita di situ tidak bisa diartikan bahwa Allah mengajak malaikat untuk mencipta. Nah, banyak dasar-dasar ayat Alkitab Bapak Ibu, di mana di dalam kealahan itu ada kemajemukan di sana. Itu salah satu teks yang saya katakan tadi. Nah, tentu mempelajari tentang Allah juga kita harus berhati-hati, ya.
Kadang dari agama sebelah mengatakan demikian. Allah orang Kristen itu susah dipahami. Katanya begitu ya. Berbeda dengan Allah kami, gampang dipahami. Allah itu satu dan satu pribadi. Kan gampang, beres kan? Mereka bilang begitu. Satu hal yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Sesuatu yang gampang, atau begini, kita memahami bahwa Allah itu adalah pencipta. Dan kita ini adalah ciptaan. Termasuk otak kita yang berusaha mempelajari atau memahami tentang Allah itu merupakan sebuah ciptaan. Jadi otak kita ini ciptaan. Tentu, saya katakan sekali lagi yaitu bahwa Allah adalah pencipta dan otak kita yang mempelajari sang pencipta itu adalah ciptaan. Sangat masuk akal Bapak Ibu kalau otak kita ini sangat sukar untuk mempelajari tentang Allah yang pencipta itu. Karena apa? Karena otak kita ini sedang berhadapan dengan sang pencipta, yang dimana otak kita adalah ciptaan daripada yang kita pelajari itu. Tentu sangat masuk akal kalau kita mempelajari sang pencipta itu begitu sukar dan begitu sulit. Jadi, sangat logis sebenarnya kalau ada kerumitan tersendiri ketika kita mempelajari tentang Allah. Justru yang menjadi masalah ialah kita sangat gampang mempelajari sang pencipta itu tanpa ada suatu kendala. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Ya, saya bisa dikatakan bahwa kalau kita mempelajari sang pencipta itu secara gampang, itu artinya apa? Itu artinya berarti Allah yang kita pelajari itu biasanya bukan Allah yang benar. Masa otak kita yang adalah ciptaan bisa mempelajari Allah, kemistrian Allah secara gampang? Tentu itu sangat tidak masuk akal. Jadi, yang ingin saya katakan ialah, kalau Bapak Ibu sekalian merasa kesukaran, kesulitan untuk mempelajari tentang Allah Tritunggal, itu merupakan suatu hal yang patut disyukuri. Karena apa? Karena Allah kita Allah yang besar, yang sukar dipahami oleh otak yang Allah ciptaan itu sendiri. Bersyukurlah harusnya. Yang menjadi masalahnya, sekali lagi saya katakan, ketika Allah itu gampang dipahami. Nah, ini yang menjadi perlu kita garis bawahi Bapak Ibu, ketika kita mempelajari Allah Tritunggal begitu sukar, bahkan sangat sulit untuk mencari ilustrasi yang tepat untuk menggambarkannya. Tentu sangat sulit. Ya, tentu sangat sulit. Tapi sekali lagi saya katakan bersyukurlah. Karena memang Allah kita Allah yang besar dan otak kita lah otak yang kecil. Dan ini bukan tidak masuk akal, tapi ini melampaui daripada akal kita. Kenapa? Karena kita sedang berhadapan dengan pencipta kita sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu terkasih, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit secara sederhana tentang Allah Tritunggal. Sekali lagi dalam pengantar tadi sudah saya katakan bahwa kita tidak mempercayai tiga Allah. Kita mempercayai satu Allah dalam wujud tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu sangat gamblang dikatakan di dalam Matius pasal yang ke-28. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sangat gamblang sekali diceritakan di sana. Nah, saya sedikit mau kasih gambaran nanti, dan memang sekali lagi saya katakan gambaran ini tidak bisa diterima, tidak bisa istilahnya tidak bisa mewakili daripada keaslian daripada tentang Allah Tritunggal itu. Tapi setidaknya saya ingin sedikit mengkritik tentang gambaran-gambaran tentang Allah Tritunggal yang salah kaprah dan salah total, bahkan menyesatkan. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa gambaran Allah Tritunggal itu sama seperti seorang laki-laki ketika dia di rumah sebagai kepala rumah tangga, ketika dia di gereja sebagai pendeta, contohnya, ketika dia di kampus atau di sekolah sebagai dosen atau sebagai guru. Tentu ini bukan gambaran yang tepat ya. Kalau kita mengacu pada itu, berarti itu satu pribadi tiga pekerjaan atau tiga ya pekerjaan lah begitu ya, tiga tindakan begitu ya. Nah, gambaran Allah Tritunggal tidak seperti itu. Yang kita percaya bahwa satu Allah tapi tiga pribadi, tiga wujudnya. Sementara gambaran yang tadi itu
satu wujud atau satu pribadi, tapi dalam bentuk tiga pekerjaan. Tentu kita tidak bisa mempertemukan antara si guru dengan si kepala sekolah, tidak bisa mempertemukan itu kan, si guru dengan si kepala rumah tangga, atau si guru dengan si pendeta. Kita bisa kita bisa pertemukan nggak mereka secara bersama-sama? Tentu tidak kan? Karena apa? Karena itu satu pribadi kan. Nah, sementara di dalam gambaran tentang Allah Tritunggal, kita bisa mempertemukan secara bersama-sama itu di dalam Alkitab, ya. Bisa bertemu secara bersama-sama. Contohnya ketika Yesus dibaptis, ya. Ada merpati yang merupakan gambaran atau simbol daripada Roh Kudus itu sendiri datang kepada Yesus, dan ada suara dari Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Nah, itu kan secara bersama-sama itu kita bisa melihat secara jelas. Tapi kalau kita mengacu pada gambaran yang tadi, di rumah dia sebagai kepala rumah tangga, di sekolah sebagai guru, dan juga di gereja sebagai pendeta, tentu kita tidak bisa mempertemukan ketiga orang itu, ketiga pekerjaan itu secara bersama-sama. Karena apa? Karena hanya satu orang saja kan, hanya saja pekerjaan si satu orang ini ya tiga kan begitu, dia sebagai kepala rumah tangga, sebagai guru, dan juga sebagai pendeta, contoh begitu ya. Nah, itu merupakan suatu gambaran yang sangat salah ya, yang bahkan bisa menyesatkan karena itu tidak ada diajarkan dalam Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu, yang diajarkan dalam Alkitab yaitu bahwa Allah itu adalah satu dan dalam wujud tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saya membuat sebuah ilustrasi yang seperti pernah dikatakan Stephen Tong. Dia pernah mengatakan, dia menggambarkan contoh Alkitab begitu ya. Tapi sekali lagi saya katakan ini ilustrasi hanya sekedar menolong ya, tapi tidak bisa secara 100% bisa dipastikan begitu, karena bagaimanapun tidak ada sesuatu yang bisa menggambarkan Allah secara sempurna ya. Ini hanya sekedar menolong kita supaya tidak terlalu ribet mempelajari sehingga kita sampai stres begitu ya. Karena ini tidak bisa menggambarkan kealahan itu secara 100%, karena bagaimanapun ciptaan tidak bisa menggambarkan Allah secara 100%. Jadi dia mengatakan begini, ada tiga Alkitab contohnya kan, ada tiga Alkitab. Contohnya di sini Alkitab A, B, dan C. Kalau ditanya ada berapa Alkitab? Tiga, tapi dalam bentuk wujudnya kan. Tapi kembali ditanyakan, sebenarnya ada berapa Alkitab? Tentu satu kan. Nah itu, jadi itu merupakan satu contoh yang bisa menolong, tapi tidak bisa dikatakan 100% ya. Nah, kan wujud daripada Alkitab itu kan ada tiga di sini. Tapi esensi kenaturan daripada Alkitab itu kan di dalam dunia ini hanya ada satu. Itu tidak menggambarkan tentang kitab-kitab lain lah. Ini maksudnya kitab Kristen mainstream ya. Jadi itu merupakan satu gambaran yang bisa menolong kita Bapak Ibu tentang ketritunggalan Allah. Oleh karena itu yang ingin saya pesankan kepada kita, mari kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentu kita harus dan kita diharapkan untuk belajar tentang Allah. Jangan kita menjadi orang Kristen, aku mengaku percaya kepada Yesus Kristus, cukup sudah. Saya tidak mau percaya tentang Allah Tritunggal, karena yang terus juga yang menyelamatkan Allah Yesus. Tentu Bapak Ibu, kalau kita menjadi sungguh-sungguh mempercayai Yesus, tentu kita juga akan mempelajari Yesus itu secara lebih baik lagi. Makanya di sini dibutuhkan belajar kita untuk lebih giat lagi tentang mempelajari Allah Tritunggal. Baik itu orang awam maupun juga para teolog, tentu ini menjadi harus diharuskan untuk kita mempelajari bersama-sama. Saya berharap Bapak Ibu dengan penjelasan sederhana ini menolong kita untuk kita lebih bergiat lagi mempelajarinya, dan saya berharap juga dengan gambaran, dengan penjelasan yang saya jabarkan ini, setidaknya ada sedikit gambaran tentang Allah Tritunggal dan menolong kita semakin hari mempercayainya. Saya katakan bahwa memang Allah Tritunggal itu memang tidak ada di dalam Alkitab dari segi kata, tetapi esensi atau
istilahnya dari segi kata memang tidak ada, tapi dari segi pemaknaan, dari segi konsepnya itu ada di dalam Alkitab. Istilah Tritunggal memang dimunculkan oleh seorang bapak gereja yang namanya Tertullian, ya, Tertullianus. Tapi kita bersyukur juga dengan konsep ini, dengan formulasi ini, kita menolong kita semakin hari mempelajari tentang Allah itu. Ini yang ingin bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berharap di channel kita ini, yaitu channel Pendeta Tony Silaban, menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian untuk mengenal Allah lebih dalam lagi, karena di dalam channel ini saya akan berupaya menjelaskan tentang iman Kristen, tentang khotbah-khotbah, tentang peribadatan di dalam channel ini. Saya berharap Bapak Ibu menolong, dan maksudnya saya berharap Bapak Ibu bisa di-share, di-subscribe, ya, supaya banyak orang dimenangkan di dalam Tuhan kita Allah Tritunggal. Kiranya ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.